subhanallah, hari ini alhamdulillah atas izin dari Allah kita bisa kembali untuk melaksanakan taklim. Dan insya Allah kita tidak akan buka dulu kitab Safinatun Najah ya. Ibu, kita akan bahas dengan makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Siapa itu Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman adalah sahabat Rasulullah dan termasuk khalifah ya, yang keberapa? Yang ketiga. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dan terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah wafat. Sayyidina Utsman bin Affan pernah berkata dalam sebuah makalahnya, "Man hafazas shalawatil khamsi liwaqtiha wa dawamu 'alaiha." Siapa orang yang bisa menjaga sholatnya? Kita ini punya kewajiban sehari semalam untuk melaksanakan sholat. Perintah Allah adalah 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa orang yang bisa menjaga sholat yang 5 waktu ini, yang dipardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh apa? Yang pertama, liwaqtiha, menjaga waktunya sholat. Berarti ibu sangat mengutamakan waktu sholat, sangat mementingkan sholat. Kira-kira ibu kalau mau sholat masih ada perasaan berat nggak? Ibu masih ada perasaan berat nggak? Masih. Kenapa kita masih ngerasa sholat itu berat, tahajud itu berat, ibu? Karena kita masih merasa sholat itu adalah kewajiban, bukan berdasarkan kebutuhan. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ibu lapar pengen makan, berat apa kagak? Berat apa kagak? Udah lapar banget pengen makan, tapi berat banget sama makan deh. Ibu, jangankan lapar, kagak lapar aja kalau makan berat apa enggak? Apalagi yang ada di hadapannya enak-enak, menggiurkan. Betul ibu-ibu? Kenapa kita tidak merasa berat untuk makan? Karena kita merasa makanan itu sebagai kebutuhan untuk jasmani kita. Dimana ketika jasmani kita kekurangan konsumsi makanan, kekurangan konsumsi minuman, apa yang terjadi pada kita? Kalau kurang makan, lemes. Kalau kagak makan, lapar. Kalau kagak makan, kalau kagak makan, bisa jadi sakit. Ya Allah. Apalagi syariatnya manusia, kalau kagak makan berarti dia bakalan mati kelaparan. Ya Allah. Begitupun sholat. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati sholat kita? Jadikanlah sholat itu bukan berdasarkan kewajiban kita, tapi sholat berdasarkan kebutuhan kita. Jadi kalau ibu masih ngerasa sholat adalah kewajiban, ngaji adalah kewajiban, maka ibu masih merasakannya dengan penuh berat melaksanainnya. Coba mau ngaji ke sini, berat apa ringan? Berat apa ringan? Alhamdulillah udah pada ringan gitu ya. Ada juga yang merasa berat gitu. Ibu kalau udah merasa ringan datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, masya Allah, itu cakep banget ibu. Kenapa? Berarti dia udah merasakan nikmat duduk di majelis taklim, nikmat duduk di majelis ilmu. Bawaannya, bu, baru hari ini ngaji, udah pengen minggu depan datang lagi. Padahal baru hari Sabtu, pengen Sabtu besok datang lagi, pengen ngaji lagi, pengen bulan depan ngaji lagi. Ada orang yang diajakin ngaji, ibu, ayo kita ngaji, nanti aja deh saya mah minggu depan ngajinya, nanti aja deh saya mah bulan depan ngajinya. Ibu, dia ngerasa mau hidup ke bulan depan, dia mau ngerasa mau hidup ke minggu depan. Padahal jangankan minggu depan, bulan depan, hari besok aja kita nggak tahu. Ibu, makanya nih, mali dunia kakak ta'aisu abadan, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Berarti masih
masih ngerasa panjang umur kalau urusan dunia. Ibu sekarang di rumah udah kelar belum kerjaan rumah? Belum. Ibu jangan takut. Yang belum kelar urusan rumah, insya Allah pulang ngaji panjang umur kerjain lagi. Betul betul. Bu, andai kata ibu pulang ngaji meninggal, andai kata ibu pulang ngaji innalillahi, tinggal namanya doang, insya Allah urusan cucian mah bakal ada yang cuciin. Itu warisan saudara. Kagak ada ceritanya kerjaan di rumah diantepin. Kalau ibu udah meninggal pasti ada anak, ada saudara, ada keluarga, ada tetangga yang ngurusin urusan dunia. Tapi kalau beramal dengan urusan akhirat, seolah-olah engkau mau mati besok, maka lakukanlah amal soleh seperti engkau mau pamitan. Gimana? Ketika ibu melaksanakan amal soleh, ngaji, niatkan dalam hati bahwa ini adalah ngaji terakhir buat saya, bahwa ini adalah sholat yang terakhir buat saya. Kenapa? Belum tentu minggu besok saya ngaji lagi, belum tentu bulan besok saya ngaji lagi. Ini masih ada peribahasa, tar bulan depan, tar minggu depan. Ternyata minggu depan udah tinggal namanya doang. Masya Allah. Nyesal gak tuh? Nyesal gak? Ibu, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau mau mati besok. Artinya selalu jadikan amal kebaikan itu amal yang paling terbaik, karena ini adalah amalan yang paling terakhir. Hari ini adalah persiapan, besok adalah kematian. Ibu, jadi selalu merasa hari ini adalah persiapan, besok adalah kematian. Jadi jangan merasa kita masih lama banget. Ibu, mudah-mudahan matinya semua husnul khotimah. Pengen mati husnul khotimah? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya kita minta sama Allah, pengen husnul khotimah. Atau ada doa khusus, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khotimah. Hafal nggak ibu-ibu? Yang hafal-hafal, yang kagak-kagak. Terus gimana dong kalau saya kagak hafal? Cukup ibu pakai bahasa ibu sendiri. Minta sama Allah, ya Allah, berikan saya keberkahan hidup di dunia dan matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, sedang berbuat kebaikan. Itu namanya husnul khotimah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat dosa, berbuat maksiat. Ada dalam doa yang selalu kita baca dalam buku hadiah tuh, dalam surah Al-Baqarah yang ibu biasa suka baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tahu artinya? Tahu artinya? Apa artinya? Rabbana, ya Allah, la tu'akhidna, jangan kau ambil nyawa kami dalam keadaan innasina, lagi lupa hatinya sama Allah, lagi goflah hatinya sama Allah. Kenapa? Ketika hati manusia goflah, ketika hati manusia lalai, lupa kepada Allah, maka itulah puncak munculnya perbuatan maksiat. Jadi aslu kulli maksiatin wa goflatin, pokoknya seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa gara-gara hatinya lupa, lalai, goflah sama Allah. Makanya selalu adakan di dalam hati zikrun fil qalbi, zikir di dalam hati. Makanya zikir ada berapa ibu-ibu? Ada 3. Zikrun fil lisan, zikrun fil qalbi, zikrun fil arkan. Zikir di lisan, zikir di hati, zikir dalam anggota badan kita. Gimana caranya hati kita supaya selalu ingat sama Allah? Ala kulli halin, dalam setiap keadaan, dimanapun kita berada, hati pengen selalu ingat sama Allah. Jangan sampai hati lalai lupa sama Allah, karena disitulah akan masuk iblis, setan yang menjadi korin di dalam batin kita. Caranya belajarlah zikrun fil lisan,
zikir di dalam lisan kita. Basahin terus lisan kita pakai kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyakin baca zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Banyakin baca sholawat, banyakin baca Quran. Terus latih. Cuman kalau zikrun fil lisan ada waktu dan tempatnya. Ibu, ada waktu dan tempatnya. Tidak boleh sembarangan. Di tempat-tempat yang makruh lisan ini harus diam. Ya, jadi di kamar mandi nggak boleh lisan ini berzikir dengan zikir yang jahat. Tapi kalau di hati, ala kulli halin, dimanapun kita berada, hati harus bersambung dengan Allah. Karena ketika hati ini berzikir, maka akan membuahkan zikrun fil arkan, zikir dalam semua anggota badan kita. Jadi kalau hati ingat sama Allah, akan membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Makanya kita minta sama Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan innasina, hati yang sedang lupa sama Allah, menghasilkan au akhtona, orang yang lalai atau berbuat salah. Naudzubillahi min, mati-matinya suul khotimah. Naudzubillah. Kalau kita pengen mati kita husnul khotimah, dalam doa kita yang tadi kita baca, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Sok minta dari sekarang, upayakan juga dari sekarang. Ibu, kalau sudah meninggal bukan didoakan husnul khotimah. Doanya apa? Semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Nah sekarang sebelum meninggal, minta sama Allah, berdoa kepada Allah, pengen mati husnul khatimah. Dengan upaya bagaimana nih caranya supaya mati husnul khatimah? Tentunya dengan amalan-amalan yang baik, diantaranya menjaga sholat yang 5 waktu. Wadawamu alaiha, dan mendawamkan alaiha atasnya. Ibu, jaga sholat yang 5 waktu, perhatikan waktu sholatnya. Ibu, dan kemudian dawamu alaiha, dawam atas sholat. Artinya gimana? Sekalipun ibu tidak sholat, tapi sholat itu dibawa keluar sholat. Dawam terus seperti orang yang sedang sholat. Karena amal kita itu tergantung sholat. Baiknya amal perbuatan kita di luar sholat tergantung baik dan buruknya sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka semua amalan kita akan menjadi baik. Kalau sholat kita buruk, sholat kita lalai, semua amalan kita menjadi buruk. Naudzubillahi min. Jadi pertama yang harus diperhatikan adalah amalan sholatnya kita, waktunya. Ibu, jangan sampai ini mah baru beres sholat ngomong begini. Apa? Baru beres sholat udah azan lagi. Baru beres sholat udah azan lagi. Atuh meureun sholatnya 2:30. Gak terasa udah jam 3:15 udah azan. Tapi gimana caranya? Gimana seperti orang yang sedang menunggu datangnya sholat. Bu, udah dalam sholat zuhur ditungguin sholat asar. Udah sholat asar ditungguin sholat maghrib. Udah sholat maghrib menunggu sholat. Jadi selalu menanti, kangen dan kangen untuk sholat. Kenapa? Dia merasa nikmat di dalam sholat, karena sholat itu sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sholat orang yang bisa menjaga dan mendawamkan sholat, maka Allah akan memberikannya 9 kemuliaan. Amin. Orang yang bisa menjaga sholat dan orang dawam dalam sholat, yang membawa sholat keluar sholat, mana? Tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu apa? Perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri. Apa itu munkar? Perbuatan buruk yang merugikan orang lain. Maka ketika dia mampu membawa sholat keluar sholat, Allah akan kasih 9 kemuliaan. Mana dari yang 9? Awaluha yuhibbuhullah. Yang pertama, Allah akan memberikan cintanya Allah buat kita.
akan menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba tersebut, maka namanya akan diumumkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan membanggakan nama kita di hadapan para malaikat, terutama malaikat Jibril alaihis. Ibu pengen dicintai sama Allah? Pengen dicintai sama Allah? Pengen gak dibanggain sama Allah? Siapa dulu yang kudu mencintainya? Kita dulu. Kalau kita pengen dicintai sama Allah, kalau kita pengen dibanggain sama Allah, kita yang lebih dulu mencintai Allah. Uzkuruni azkurkum. Kau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Sedangkan sholat, ibu, adalah untuk mengingatku. Ketika kita salat berarti kita sedang mengingat Allah. Nah, ketika kita mengingat Allah, maka saat itu Allah membanggakan nama kita di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Ibu, kalau Allah sudah mencintai kita, maka telinga kita, pendengaran kita, mulut kita, tangan dan kaki kita akan bergerak di atas jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dekat sama Allah, semakin Allah tambah dekat sama kita. Semakin kita banyak menyebut nama Allah, semakin banyak Allah menyebut nama kita. Jadi diawali dari siapa? Kitanya dulu. Makanya kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, ibu, Allah akan mendekati kita satu siku. Kalau kita belajar mendekati Allah satu jengkal, maka Allah akan datang mendekati kita satu siku. Kalau kita mendekati Allah satu siku, maka Allah akan mendekati kita satu hasta. Kalau kita mendekati Allah berjalan, maka Allah akan mendekati kita secara berlari. Artinya gimana? Lebih cepat Allah datang mendekati kita kalau kita yang berawal untuk mendekati Allah. Jadi kalau kita menjauhi Allah, maka Allah akan lebih jauh daripada kita. Sedangkan yang paling dekat dengan diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, orang yang belajar mendekati Allah melalui sholat, menjaga sholat keluar sholat, mengamalkan isi sholat di luar sholat, tanha anil fahsya wal munkar, maka Allah akan menanamkan kasih sayang dan cintanya buat kita. Amin. Ya Rabbal. Yang keduanya, wa tahrisuhul malaika. Allah kirimkan malaikat-malaikat Allah untuk menjaga kita dari balai yang sudah dikodokkan sama Allah. Ibu, ada rukun iman yang keenam. Iman kepada kodok dan kodarnya Allah. Rukun iman ada berapa? Ada 6, udah hafal ya? Nah, rukun iman yang keenam adalah beriman, percaya, yakin akan kodok dan kodarnya Allah. Apa itu kodok? Kodok adalah ketetapan. Kodok adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dan ditentukan sebelum kita lahir ke alam dunia. Jadi hidup kita ini udah ada dalam kodoknya Allah, udah ada dalam ketentuannya Allah. Kita belum lahir, kodoknya sudah ditentuin. Mana yang pertama? Ibu, waktu kita dalam rahim ibu kita usia 4 bulan, apa yang pertama ditulis di kodoknya Allah di Lauhil Mahfuz? Ajal kita. Jadi kita belum lahir, apa yang sudah ditetapkan di kodok Allah? Ajal, kematian. Semuanya likuli umatin ajal. Semua umat pasti akan sampai kepada ajalnya. Batas waktu hidup di alam dunia. Cuman ibu, entah kapan ajal kita datang. Yang jelas pasti, ibu, nggak mungkin orang di dunia kagak mati-mati. Ya Pak, iya? Sampai bulukan kagak mati-mati. Ada nggak orang begitu? Nggak ada, pasti semuanya bakal mati. Tapi dengan cara apa? Seperti apa? Di mana kita nggak ada yang tahu. Kita pengen kematian kita menjadi kematian yang indah. Nah, dengan sholat maka Allah akan selamatkan kita maitatasu dari kematian-kematian yang jelek.
Dengan amal soleh Allah akan menyelamatkan kita maitatasu dari amal-amal dari kematian yang sangat jelek. Naudzubillahi min. Yang pertama udah ditulis ajalnya, yang kedua ditulis rizkinya, yang ketiga ditulis profesinya, yang keempat ditulis sakiyun am sa'idun, bahagia atau celakanya. Ternyata di kodok Allah sudah ditetapkan kecelakaan. Misalkan pada hari ini jam segini, ternyata dengan amal solehnya, dengan sholatnya Allah selamatkan dia dari kodoknya Allah yang sudah ditetapkan karena terjadinya namanya takdir. Apa namanya? Ya, Ibu sudah ditetapkan di kodok Allah. Hari ini ngaji di sini ya. Alhamdulillah jam segini sedang duduk di pengajian. Alhamdulillah. Jadi dengan amalan-amalan soleh, sholat dan dibawa sholat keluar sholat dengan amalan soleh yang lainnya, itu ternyata amalan soleh akan bisa menyelamatkan kita dari kodok buruknya Allah. Kita suka berdoa dalam doa kunut. Gimana doanya? Wakini birahmatika syarra ma qadoit. Suka dibaca? Apa artinya? Wakini ya Allah, jagalah aku birahmatika dengan kasih sayangmu ya Allah, syarra akan kejelekan ma qadoita apa-apa yang sudah Allah kodokkan, apa-apa yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Kita minta sama Allah jangan sampai terjadi takdir buruk sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah sebabnya dari amal soleh yang akan membuahkan kemuliaan di sisi Allah, Allah akan kirimkan malaikat untuk menjaga kita dari balai. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiganya apa? Tanzilul barakatu fi darihi. Tanzilul barakah, Allah turunkan keberkahan di dalam rumahnya. Ahlul bait yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik itu suaminya, baik itu istrinya, anak-anak dan keluarganya diajak untuk selalu mendekatkan diri sama Allah melalui ibadah salat, maka Allah turunkan di tempat itu keberkahan, sinar cahaya Allah. Mana yang jadi barokah? Selalu banyak kebaikannya, sedikit keburukannya, bahkan hilang keburukannya, yang ada kebaikannya terus, itu namanya barokah. Seperti dalam doa yang kita baca, doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa barokah. Apa artinya? Ya Allah, datangkanlah kepada kami Ibu kebaikan waktu di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamat dari siksa api neraka. Jadi pertama Allah akan turunkan kasih sayang dan cintanya buat kita. Yang kedua Allah kirimkan malaikat untuk menjaga kita dari balai. Yang ketiga Allah turunkan keberkahan di dalam rumah kita. Pengen barokah? Pengen barokah? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Karena yang nikmat hidup itu yang barokah. Kalau berkah insya Allah Ibu jadi kebahagiaan buat kita. Kalau barokah jadi keselamatan buat kita. Karena belum tentu rizki itu barokah, tapi setiap keberkahan itu adalah rizki. Belum tentu rizki itu barokah, tapi setiap keberkahan itu adalah rizki. Banyak orang yang dikasih rizki sama Allah? Semua dikasih rizki sama Allah, tapi berapa banyak yang rizkinya kagak barokah. Justru dengan rizki menjadi penghalang dia dalam ibadah. Justru dengan rizki menjadi dia sombong. Justru dengan rizki menjadi dia jauh dari Allah. Naudzubillah, kita mah pengen barokah, tambah rizki, tambah berkah. Insya Allah dengan keberkahan tambah dekat kita dengan Allah. Bahagianya kita karena selalu dekat dengan Allah. Amin ya. Yang keempat, wa yazharu ala wajhi masolihin. Allah akan nampakkan di mukanya wajahnya orang-orang yang soleh. Makanya ibu, orang yang selalu dawam dalam sholatnya, orang yang selalu menjaga sholatnya, apalagi sholatnya ditungguin. Belum waktu sholat udah ditungguin. Masya Allah, ada yang begitu ibu-ibu? Ada yang begitu? Ada insya Allah ya, mudah-mudahan.
belum datang udah ditung. Ibu suka begitu apa enggak? Apa sholat yang nungguin ibu? Ibu, ya Allah, atau azan berkumandang, hati tergerak untuk melaksanakan sholat. Ibu, orang yang melaksanakan sholat waktu di dunia tergerak hatinya ketika ada panggilan Allah, atau dia menunggu sebelum datangnya panggilan Allah, maka Allah akan berikan sinar cahaya matahari dan rembulan nanti di padang mahsyar. Amin. Jadi dia akan menjadi selebritisnya akhirat. Ibu, kalau jadi artis gimana? Pasti cantik dong. Kalau jadi artis pasti jadi sorotan orang banyak. Nanti di akhirat juga sama, Bu. Ada yang jadi selebritis, ada yang jadi gembel. Naudzubillah. Ya, tergantung amalannya waktu di dunia. Ternyata amalan yang membuat dia menjadi selebritis akhirat, cantik rupawan, indah rupawan adalah dari amalan sholat yang dia jaga dengan sebaik-baiknya. Nampak jelas cahaya sholat di mukanya. Makanya nanti di akhirat kagak ada nenek kata Rasulullah juga. Pernah Rasulullah ditanya sama nenek-nenek, sambil bercanda Rasulullah jawab, nenek bisa masuk surga? Nah Rasulullah, kata Rasulullah apa Bu? Di surga kagak ada nenek-nenek. Di padang mahsyar, ibu, nenek-nenek itu jadi cantik lagi kalau nenek-neneknya solihah, ahli pengajian, ahli sedekah, selalu nolong orang, gak pernah ninggalin sholat yang 5 waktu, hatinya baik, insya Allah jadi muda lagi seperti umur 17 tahun. Amin. Ini cantik lagi kita semuanya nih. Gak ada keriput-keriput dikitnya, gak ada badannya loyo enggak, nanti insya Allah seger semuanya. Syaratnya jaga sebaik-baiknya sholat kita. Jadi akan nampak cahaya orang-orang soleh di mukanya. Dia akan menjadi cantik, rupawan, bercahaya, laksana cahaya bulan purnama. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang terakhir, yang kelimanya, wa yulayyinullahu qalbahu, Allah akan lembutkan hatinya. Ibu, kalau hati yang lembut, damai, ya, nggak ada yang namanya gelisah, tenang batinnya. Ibu sekalipun kecewa, nggak ada tuh kebencian. Sekalipun kecewa, nggak ada tuh dendam. Damai hatinya, tenang. Insya Allah dengan sholat hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati pun jadi tenang. Zikir yang paling nikmat adalah zikir di dalam sholat. Masya Allah. Kalau lembut hati, tenang hati, bahagia. Wow, makanya bahagia gak diukur pakai harta. Bahagia gak diukur pakai jabatan. Bahagia gak diukur pakai kemewahan. Tapi bahagia adanya di dalam hati yang ditenangkan sama Allah. Dengan berkah sholat, Allah lembutkan hati kita semuanya. Jadi 5 kemuliaan di dunia sudah Allah siapkan. Apalagi yang keempatnya, kan tadi 9, tambah berarti 3 lagi. 9, 3 lagi Allah siapkan kemuliaan di akhirat. Yang kelimanya, yang keempat, yazhar wala wajhi, Allah nampakkan cahaya. Yang ketiganya, Allah turunkan keberkahan. Ibu, nah sekarang yang 3 lagi itu disiapkan untuk keselamatan nanti kita di alam akhirat. Balasan oleh Allah udah disiapkan ibu-ibu. Balasan dari Allah dimulai pas kita sakaratul maut. Ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya ujian, akhirat tempatnya balasan. Belum dibalas sepenuhnya kita di dunia. Kebaikan belum dibalas, keburukan juga belum dibalas. Perbuatan buruk masih dibiarin sama Allah, masih diantepin sama Allah. Perbuatan baik pun belum dibalas sepenuhnya sama Allah. Kita cuma ngerasain keberkahan, ketenangan, belum dibalas. Kenapa Allah nggak balas sekarang ya ibu-ibu? Karena hidup kitanya sebentar, tempatnya juga sempit.
balasan dari Allah. Baik dan buruknya itu dimulai dari sakaratul maut. Kebaikan seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya sakaratul maut. Keburukan akan dirasakan dari mulai dia sakaratul maut, kesengsaraannya. Naudzubillahi min. Kalau sakaratul mautnya udah indah, Ibu, Masya Allah, kedepannya lebih indah lagi. Kalau sakaratul mautnya udah mengerikan, ya Allah, ruhnya belum siap, ajalnya udah datang. Ajalnya udah datang, ruhnya belum siap. Akhirnya dipukul sama malaikat Israil, dikeluarkan dengan cara paksa. Dia menjerit, menangis, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Ya Allah, di mana nggak ada yang bisa tahu bagaimana rasanya sakaratul maut kecuali orang yang mau meninggal dunia. Benar nggak? Ibu bisa tahu nggak, bisa ngerasain nggak orang yang sedang sakaratul maut? Nah, sama. Nanti kita juga sama akan merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Insya Allah mudah-mudahan sakaratul mautnya penuh dengan kebahagiaan. Ya, diawali dengan menjaga sholat yang 5 waktu dan amalkan sholat di luar sholat. Karena kan sholat itu semuanya, Bu, mencakup amalan-amalan baik. Ada rahmat, ada manusia, kita mendebarkan salam, assalamualaikum, memberi keselamatan, berarti jangan ada permusuhan dengan orang lain, saling menebar keselamatan, saling asah, saling asih, saling asuh membantu. Tuh. Dalam sholat mulut kita dijaga, di luar sholat juga dijaga. Dalam sholat mata kita dijaga, di luar sholat juga dijaga. Sama hati kita, maka amalan itu dibawa keluar sholat akan membahagiakan kebahagiaan nanti pas sakaratul maut. Belum lagi nanti kebahagiaan di padang mahsyar, di alam barzakh, sudah menanti bahkan melewat jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan ujung-ujungnya Allah siapkan surga firdausnya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah ringankan kita untuk bisa menjaga sholat dan membawa sholat keluar sholat. Itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah